Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para VTuber dimanapun Anda berada. Saat ini saya hanya akan memberikan informasi tentang perkembangan VTube yang katanya pada tanggal 22 Maret 2021 akan launching. Kita bisa lihat di sini ada Digital Opportunity, yaitu Introduction to the First Digital Social Conference. Kita bisa perhatikan teman-teman, ini yang slide yang pertama ini ada semboyan ya. Jika bisnis Anda tidak dalam internet, maka bisnis Anda akan punah. Itu kata Bill Gates. Kenapa seperti itu? Karena saat ini semua kegiatan, semua bisnis apapun yang kita lakukan saat ini sudah lebih besar di layanan internet. Bayangkan saja jumlah penduduk Indonesia saat ini 272 juta. Pengguna internet pada tahun 2019 itu 175 juta. Dan pengguna internet 2020 196 juta. Ini sekarang 2021 berarti semakin berkembang karena selama pandemi pengguna internet meningkat 12%. Jadi semua aktivitas hampir rata-rata dimanfaatkan lewat internet. Mau beli barang di Shopee, di Lazada, pembelian barang, penjualan juga bisa online shop dan segalanya itu semua menggunakan internet. Terus di slide yang kedua ini ada digitalisasi. Kita bisa perhatikan perkembangan internet yang begitu pesat membuat perubahan dalam gaya hidup. Sekarang semua beralih ke digital. Berbagai hal bisa dilakukan di dalam handphone kita. Jadi teman-teman, kita bisa menikmati hiburan lewat televisi atau radio dulu, dan sekarang kita menikmati hiburan lewat HP dan internet. Dengan adanya VTube yang katanya namanya ada VPlus, sebenarnya untuk VTube dan VPlus itu hanya ada berada dalam satu area. Artinya VTube itu adalah advertising, kalau VPlus itu adalah e-commerce. Jadi VPlus dan VTube itu berbeda, hanya dalam satu kawasan. Ya, berada dalam satu kawasan, dalam satu lahan, hanya berbeda namanya. Kalau VPlus itu e-commerce, kalau VTube advertising. Olehnya itu teman-teman, untuk membedakannya nanti ada sebentar slide-nya ya teman-teman. Jadi sekarang masalah digitalisasi itu berbelanja di toko, kalau dulu sekarang berbelanja lewat HP dan internet. Terus yang ketiga, pertumbuhan digital di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara pertumbuhan digital terbesar di dunia. Maukah Anda menjadi bagian dari industri periklanan dan e-commerce? Kita bisa perhatikan ini adalah dalam industri periklanan dan e-commerce. Jadi yang dibahas di sini yaitu periklanannya itu adalah VTube, e-commerce-nya adalah VPlus. Ya. Jadi kita bisa pertumbuhan digital Indonesia ini penyaluran iklan berbasis seluler Indonesia. Untuk pendapatannya ya, belanjanya di e-commerce Indonesia ini bisa kita lihat di bagan 2019 itu 5 triliun, sementara 2020 6,5 triliun ya. Untuk belanja e-commerce yang tadi berbasis seluler atau handphone, kalau e-commerce ini 2019 itu 200 triliun. Sementara untuk 2020 600 triliun. Jadi pertumbuhan digital Indonesia sangat pesat teman-teman. Terus kita berlanjut ke slide selanjutnya. Ini sosial konsep. Sebuah konsep yang menggabungkan kekuatan sosial masyarakat dengan industri digital big data.
Jadi kita bisa perhatikan teman-teman, ini digital advertising ya. Digital advertising ini ada nanti skemanya sampai kita ke e-commerce, maksudnya nanti sampai ke V+ ya, ada tahapannya ya. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di sini saya akan hanya membahas perkembangan VTube saat ini. Maksudnya supaya mereka jangan bingung apa itu VTube, apa itu V+. Karena antara VTube dan V+ itu berbeda tapi dalam satu areal. Lanjut teman-teman, di slide berikutnya ini ada dua, social advertising dan social e-commerce. Kita bisa perhatikan teman-teman, social advertising itu rubah hiburan menjadi penghasilan, sementara social e-commerce ya rubah belanja menjadi penghasilan. Jadi dua, jadi ubah konsumtif jadi produktif. Maksudnya yang tadinya jadi konsumsi sekarang jadi produktif, bisa menghasilkan. Itu gunanya antara VTube dan V+. Jadi VTube itu berdiri sendiri, bukan berdiri sendiri ya teman-teman. VTube dan V+ itu sama-sama. Kalau jadi tetap ingin menjadi anggota VTube, bisa, sekaligus bisa bergabung di V+. Tergantung kita tergantung kita mau memilih seperti apa. Kalau mau bergabung di V+, otomatis hampir mirip pendaftarannya. Cuman kalau kita mau hanya menjalankan di VTube, bisa juga. Berarti kita hanya mendapatkan VP dari menonton iklan. Kalau di e-commerce nanti itu belanja bisa menghasilkan ya teman-teman, nanti ada kelanjutannya. Lanjut, ini gunakan shopping point Anda untuk mendapatkan diskon produk di V+. Maksudnya di shopping point itu nanti setelah belanja kita bisa mendapatkan penghasilan atau akan mendapatkan SP ketika Anda berbelanja produk di V+. Jadi sudah ada barang-barang yang disiapkan untuk dijual. Tergantung kita mau seperti apa. Mau belanja dari yang kecil sampai yang besar, di situ ada poin-poin yang akan ada aturannya untuk poin-poin supaya bisa belanja berapa poinnya, berapa VP-nya nanti ada. Kita ikuti saja teman-teman ya. Kita lanjut di how to shop. Anda dapat berbelanja di V+ dengan dua metode, yaitu pembayaran yang sangat sederhana dan menyenangkannya. Jadi kita bisa perhatikan teman-teman, untuk ini ada dua metode, sama dengan model pembelanjaan teman-teman yang seperti kita lakukan di Shopee. Ini dari kita belanja, mencari barang yang akan kita beli, terus lakukan pembayaran, terus kita pilih kurir apa yang kita akan gunakan. Terus teman-teman, ini bisa dibayar dengan uang tunai ya, dan dapat diskon dari shopping point. Lanjut, Star Plus Mission. Anda memiliki Star Plus Mission yang perlu Anda kejar untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar. Maksudnya ini teman-teman, Star Plus Mission ini karena V+ saat ini seandainya ya untuk bintang 1, ini juga ada bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk bintang 1, jika kita ingin belanja di V+, kita dasar untuk bintang 1 itu kita membeli 500 PP. 500 PP itu kisarannya sekitar 300.000. Itu otomatis kita mendapatkan langsung start di misi bintang 1. Karena tapi bukan misi bintang 1 yang ada di VTube, ini di V+. Maksudnya
Kalau kita menjadi anggota VTube, otomatis tetap menjadi anggota VTube. Kalau kita ingin menjadi anggota V+, kita bisa juga masuk di V+ dengan cara berbelanja. Tapi kalau kita tidak ingin masuk menjadi anggota V+, kita tetap di VTube, ya tidak ada masalah, teman-teman. Tetapi kalau kita menjadi V+, pendapatan kita selain di VTube, kita juga mendapatkan di V+. Karena antara VTube dan V+ itu satu kawasan tapi berbeda. Kalau VTube adalah periklanan, ya, nonton iklan menjadi penghasilan. Kalau di V+ belanja menjadi penghasilan. Karena ini ada dua PT yang berbeda. Kalau saya tidak salah ya, silakan koreksi. Kalau tidak salah itu, kalau V+ itu adalah Komunitas Cerdas Indonesia, PT Komunitas Cerdas Indonesia. Tapi kalau VTube itu PT Future Footage. Itu teman-teman, ini nanti ada pembahasannya ya. 500 pp bintang 1, 1000 pp bintang 2, 2500 pp bintang 3, 5000 pp bintang 4, 10.000 pp bintang 5, dan 25.000 pp bintang 6. Kita lanjut. Referral commission. Komisi yang Anda dapatkan saat teman atau keluarga Anda referensi belanja di V+. Ini bukan lagi VTube, teman-teman. Kalau VTube tetap seperti biasa, tapi ini di V+. Nanti ada bintang 1, bintang 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada pemotongannya, ada 10%, 12%, 14%, 16%, 18%, dan 20%. Itu referral commission yang ada, atau komisi referral yang ada di V+. Lanjut, grup commission. Anda akan mendapatkan komisi grup berdasarkan keseimbangan tim besar dan tim kecil yang Anda bangun. Ini hampir sama dengan VTube, maksudnya tim besar dan tim kecil. Nanti ada pembagiannya. Di VTube juga ada tim besar dan tim kecil untuk di peringkat silver. Kalau di peringkat bronze itu otomatis tidak ada, tapi tetap ini di V+ ini juga referral 20 referral. Minimal nanti ada pemotongannya. Lanjut, kita V+ rank. Dengan mencapai peringkat di V+, Anda bisa mendapatkan profil sharing yang lebih besar. Syarat ditentukan oleh grup atau purchase point GPP. Ya, kita bisa perhatikan di sini teman-teman. Ini ada bronze, referralnya juga 20, silver, gold, platinum, titanium, diamond, blue diamond, black diamond, crow, ambassador. Ya. Ini nanti ada penjelasannya. Terus kita masuk edukasi commission. Komisi edukasi berasal dari presentasi komisi yang diterima tim Anda. Semakin besar komisi tim Anda, maka semakin besar juga komisi edukasi Anda. Ini teman-teman tentang perhitungan nanti di V+. Ini hanya edukasi commission. Komisi edukasi berasal dari presentasi komisi yang diterima tim Anda. Semakin besar komisi tim Anda, maka semakin besar juga komisi edukasi Anda. Ini nanti dijelaskan teman-teman ya. Semuanya tim royalty ini mengenai V+. Ya. Kita bisa lihat tim royalty juga ada. Nanti pembelanjaannya seperti apa, nanti kita uraikan satu-satu. Terus your commission, komisi Anda dihitung harian dan bulanan. Anda perlu repeat order untuk mendapatkan komisi Anda. Maksudnya repeat order harus belanja teman-teman. Ya, seperti biasa ini aktivasi, mendapatkan misi, minimal referral 20, terus belanja, dan ya, seperti itu skemanya. Ya, dengan demikian beginilah gambaran teman-teman tentang VTube saat ini. Jadi kalau dengar namanya V+, itu V+ dan VTube berada dalam satu kawasan. Hanya kalau VTube itu adalah nonton iklan menghasilkan, kalau V+ belanja menghasilkan. Jadi dua-duanya sama-sama mendapatkan income, hanya satu nonton iklan mendapat penghasilan dan V+ belanja mendapat penghasilan. Terima kasih teman-teman, nanti kita lanjut ke video berikutnya.